Dalam seri ke-238 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sungai Banyu Menep yang bermata air di kaki Gunung Penanggungan mengalir dengan tenang ke arah barat. Sungai itu bermuara di Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar di daerah sekitar Kediri. Malam itu, Sang Prabu Jaya Katwang beserta rombongannya menginap di tepi hutan tarik tidak jauh dari pertemuan Sungai Banyu Menep dan Kali Brantas. Sore harinya, Sang Prabu Jaya Katwang, Arda Raja, Patih Kebo Mundarang, Empu Bajil dan Empu Renteng merundingkan segala sesuatunya mengenai apa yang akan dilakukan besok pagi di Padukuhan Majapahit. Setelah itu Sang Prabu Jaya Katwang masuk ke dalam tenda peraduannya. Demikian pula Arda Raja dan yang lainnya. Beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di sekitar tenda. Pagi harinya, begitu Sang Surya muncul dari balik Gunung Penanggungan, rombongan Sang Prabu Jaya Katwang melanjutkan perjalanannya menuju desa Majapahit. Lihat Paman Lembu Sora. Lihat saja apa yang dilakukan Nambi dan Ramapati itu. Mereka hanya berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Mereka hanya main perintah saja. Kukira mereka adalah orang-orang yang malas bekerja, tapi berhati culas. Mestinya Gusti Sanggrama Wijaya waspada terhadap orang-orang seperti mereka ini. Apa yang sedang kau bicarakan ini, Rangga Lawe? Aku membicarakan Nambi dan Ramapati, Paman Lembu Sora. Menurut pendapatku mereka ini adalah orang-orang yang tidak banyak berguna. Kau tidak bisa berkata begitu, Lawe. Adi Nambi dan Kakang Ramapati juga pengikut Gusti Sanggrama Wijaya yang setia. Mereka sudah sejak lama mengabdi di Kerajaan Singasari. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang tepat yang kita butuhkan sekarang ini. Mereka hanya pandai bicara saja. Aku tidak sependapat denganmu, Rangga Lawe. Walaupun mereka memiliki kekurangan-kekurangan, tapi sedikit banyak mereka juga mempunyai jasa. Kita harus melihat juga segi yang baik yang dimiliki teman-teman kita, Lawe. Jangan hanya segi buruknya saja yang nampak. Aku tetap tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Iya, aku tahu kau tidak menyukai mereka. Tapi ku harap kau jangan memperlihatkannya di depan Gusti Sanggrama Wijaya ataupun yang lain. Hal itu bisa mendatangkan keresahan di antara teman-teman kita sendiri, Lawe. Paman, lihat. Bukankah itu si Kamandanu? Iya. Ada apa dia memacu kudanya kemari? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Paman. Dari mana kau, Kamandanu? Kelihatannya kau tergopoh-gopoh sekali. Saya baru saja memeriksa keadaan di sepanjang Sungai Banyu Menep, Paman Lembu Sora. Nampaknya kau khawatir batu-batu kali itu akan habis kita angkut kemari, ya? Kau tidak usah khawatir, Kamandanu. Jumlah batu-batu di Sungai Banyu Menep cukup untuk mendirikan 4 buah istana yang besar. Bukan soal itu, Kakang Rangga Lawe. Ketika saya sedang memeriksa keadaan di sebelah hilir, dari jauh saya melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju kemari. Saya juga melihat bahwa rombongan orang-orang berkuda itu membawa tunggul-tunggul dan panji-panji kerajaan Kediri. Apa benar begitu, Kamandanu? Benar, Paman Lembu Sora. Saya kira sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Kalau mereka adalah rombongan prajurit-prajurit Kediri, tentulah ada yang memimpin.
Tahukah kau, siapa kira-kira yang menjadi pimpinan rombongan itu, Kamandanu? Saya tidak begitu jelas, Kakang. Saya melihatnya dari kejauhan. Apakah jumlah umbul-umbul, tunggul-tunggul, dan panji-panji cukup banyak? Cukup banyak juga, Paman Lembusora. Kalau begitu, jangan-jangan Sang Prabu Jaya Katuang sendirilah yang menjadi pimpinan rombongan. Nah, sekarang begini saja. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera melaporkannya pada Gusti Sanggramawijaya. Hei, warga Pedukuhan Majapahit seluruhnya. Hentikan dulu semua pekerjaan kalian. Tinggalkan dulu pahat. Tinggalkan palu. Tinggalkan dulu pekerjaan kalian. Marilah kita sambut kehadiran Paman Prabu Jaya Katuang. Salam Terima kasih atas sambutanmu yang cukup hangat dan menggembirakan ini, Sanggramawijaya. Maaf, Paman Prabu. Padukuhan Majapahit belum lama berdiri. Karena itu hamba mohon maaf kalau sambutan kami kurang memuaskan, Prabu. Aku sudah cukup puas. Aku justru tidak ingin disambut secara berlebihan. Yang penting, sambutan itu disertai rasa tulus. Sanggramawijaya. Iya, Paman Prabu. Kulihat ada kesibukan besar di Padukuhan Majapahit ini. Kulihat di beberapa tempat ada tumpukan batu-batu kali sampai membukit. Kau ini sebenarnya sedang mengadakan kegiatan apa, Sanggramawijaya? Ampun, Paman Prabu. Hamba ingin mendirikan sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman hamba, Prabu. Pagar batu ataukah benteng atau kubu pertahanan, Kakang Wijaya? Terus terang saja, jangan berbelit-belit dan jangan menutup-nutupi maksudmu yang sebenarnya. Nampaknya Adi Ardaraja masih penasaran. Kakang Wijaya pasti tahu peraturan. Kakang Wijaya pasti tahu aturan main yang harus ditaati oleh seorang kepala desa atau kepala perdikan. Ardaraja, tunggu sebentar. Kau ini selalu tidak sabaran. Tunggu. Aku belum selesai mengadakan tanya jawab dengan Sanggramawijaya. Hamba hanya tidak setuju kalau Ayahanda Prabu memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk memasukkan penjelasan-penjelasannya. Sudahlah, Ardaraja. Kau diam saja dulu. Sanggramawijaya. Iya, Paman Prabu. Kau mengatakan bahwa kau ingin membuat sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediamanmu. Benar, Paman Prabu. Apakah kau dapat mengemukakan alasan mengapa pagar batu itu harus dibuat? Ampun, Paman Prabu. Hamba membuat pagar batu hanya sekedar sebagai sarana pengaman tempat kediaman hamba. Begitu. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali hamba dapat menambahkan. Memang sebenarnya pagar batu ini perlu dibuat, Gusti Prabu. Maklumlah, desa Majapahit ini dikelilingi hutan belantara. Sewaktu-waktu binatang buas bisa saja singgah ke daerah ini dan mengganggu keamanan warga desa. Itulah sebabnya Gusti Sanggramawijaya bermaksud membuat pagar batu untuk mengamankan rumah kediaman beliau. Gusti Prabu Jaya Katuang sendiri tentulah maklum. Gusti Sanggramawijaya di tempat ini tinggal bersama keempat orang istri beliau. Dan salah seorang di antara istri beliau sekarang ini sedang dalam keadaan hamil. Jadi menurut pendapat hamba, sudah selayaknya Gusti Sanggramawijaya memikirkan keselamatan keluarga beliau. Iya. Terima kasih atas keteranganmu, Paman Ramapati. Perkenankan hamba ikut bicara, Rama Prabu. Aku tidak keberatan kau bicara, Ardaraja. Tapi aku ingin persoalan ini bisa diselesaikan secara baik.
Hamba mengerti apa yang Rama Prabu maksudkan. Nah, sekarang aku ingin bicara dengan Kakang Wijaya. Silakan Adi Ardaraja. Coba, aku ingin tahu berapa besar ukuran pagar batu yang ingin kau dirikan, Kakang Wijaya. Kalau soal ukuran yang kau tanyakan, barangkali Paman Nembusora dapat memberikan keterangan yang segamblang-gamblangnya. Silakan Paman Nembusora. Baik, Gusti. Barangkali Gusti Ardaraja dapat menyaksikan secara langsung. Kalau misalnya kurang puas dengan keterangan yang hamba berikan nanti. Adapun tinggi dari pagar batu yang hendak kami dirikan, tidak lebih dari 10 depa. Dan panjang berikut lebarnya kurang lebih 33 depa. Apakah pagar itu nanti mempunyai pintu? Hanya ada 2 pintu, Gusti. Pintu depan dan pintu belakang. Kukira pagar batu itu ukurannya terlalu besar. Menurut pendapatku, pagar batu dengan ukuran seperti itu lebih tepat dikatakan sebuah benteng atau kubu pertahanan. Ampun, Gusti Ardaraja. Kami hanya bermaksud membuat pagar batu, bukan benteng. Kami tidak mempunyai musuh, Adi Ardaraja. Desa Majapahit ini baru saja berdiri. Dan lagi desa ini masih berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Kediri. Untuk apa aku harus mendirikan sebuah benteng atau kubu pertahanan? Iya. Tapi pagar batu yang ukurannya sebesar itu bisa diartikan sebuah benteng. Bukankah demikian, Paman Kepumundarang? Bagaimana pendapatmu, Paman? Memang benar, Gusti. Harus bisa dibedakan antara pagar dan benteng. Sebenarnya, kalau hanya untuk melindungi ancaman binatang-binatang buas, Gusti Sanggrama Wijaya tidak perlu membuat pagar setinggi dan seluas itu. Maaf, Adi Kepumundarang. Mengapa kita harus meributkan soal ukuran? Bukankah yang paling penting adalah kegunaannya? Aku sudah mengatakan, Kakang Lembusora. Kalau hanya untuk melindungi dari ancaman binatang buas, tidak perlu membuat pagar batu setinggi dan seluas itu. Nah, kukira tingginya cukup 3 depa dan panjang ataupun lebarnya janganlah melebihi 10 depa. Mengapa harus ditentukan seperti itu? Jelas, Kakang Wijaya. Semua ada aturannya. Sebagai seorang kepala desa atau kepala perdikan, kau harus mengerti aturan main. Kau tidak bisa seenakmu saja membuat pagar batu. Ingat, Kakang Wijaya. Sekalipun Dukuh Majapahit ini nantinya akan berubah menjadi daerah yang ramai, tapi dia harus tetap tunduk pada pemerintah Kediri. Dan kau sebagai pemimpinnya harus ikut peraturan-peraturan yang berlaku di dalam membangun desamu ini. Jangankan hanya sebuah desa, sebuah negara bawahan pun tidak diperbolehkan membuat pagar batu yang bisa diartikan sebagai sebuah benteng atau kubu pertahanan. Adi Ardaraja jangan salah paham. Adi Ardaraja bisa menyaksikan sendiri secara langsung. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat benteng atau kubu pertahanan. Kakang Wijaya, kau boleh berdalih apa saja, tetapi pemerintah Kediri harus tetap waspada. Pokoknya, kau harus ikut peraturan. Dengar baik-baik. Mestinya, kau sendiri tahu peraturan itu. Karena kita sama-sama sudah pernah menjadi seorang pengawal Praja Singasari. Sebuah negara bawahan sama sekali tidak diperbolehkan membuat benteng, Kakang. Juga tidak diperbolehkan membuat pasukan. Tidak diperbolehkan menanam pohon beringin ataupun membuat sebuah alun-alun. Di samping itu, masih banyak peraturan yang harus ditaati. Seperti misalnya, seorang kepala perdikan dilarang keras membuat pesta besar-besaran dengan mengundang kepala-kepala perdikan yang lain tanpa seizin pemerintah Kediri. Nah, Kakang Wijaya, semua yang kukatakan itu tadi menyangkut masalah apa saja yang perlu ditaati oleh sebuah negara bawahan. Iya. Sedangkan daerah yang kau pimpin ini hanyalah sebuah desa. Desa yang sangat kecil, Kakang. Desa kecil di tengah-tengah hutan. Mestinya kau tidak perlu neko-neko membuat pagar batu segala. Cukuplah kau pimpin warga desa ini agar mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan baik, Kakang. Ajak mereka menanam ketela pohon ataupun jagung. Mestinya
Kau harus cukup bersyukur atas kemurahan Rama Prabu Jaya Katuang dengan memberikan hutan tarik ini sebagai tempat tinggalmu, Kakang. Dan selanjutnya, sebagai rasa terima kasihmu, ikutlah peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan Kediri. Kakang Wijaya. Iya. Kalau kau cukup tahu diri, kau cukup menghargai kepercayaan Rama Prabu, kau harus segera memerintahkan agar orang-orangmu menghentikan pekerjaannya. Dan selebihnya, pagar batu yang sudah terlanjur didirikan harus segera dibongkar. Baiklah, Adi Ardaraja. Kalau yang kau katakan baru saja tadi mewakili pemerintah Kediri, aku pun tidak keberatan. Aku akan segera memerintahkan warga Majapahit untuk membongkar kembali pagar batu itu. Sang Ramawijaya, kau jangan salah paham. Memang sebaiknya rencanamu membuat pagar batu itu tidak perlu diteruskan untuk saat sekarang ini. Kalau memang kau membutuhkan sarana pengaman untuk tempat tinggalmu, gunakanlah saja pagar bambu. Kukira itu sudah cukup. Iya, benar Rama Prabu. Hamba kira pagar bambu sudah cukup kuat untuk melindungi ancaman binatang buas seperti harimau ataupun ular-ular besar. Baiklah, Paman Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan membatalkan rencana hamba mendirikan pagar batu. Kalau memang hal itu dianggap kurang tepat. Kau pasti tahu, Sang Ramawijaya. Kau pasti mengerti apa yang kumaksudkan. Hal itu sudah kupertimbangkan masak-masak. Aku tidak bermaksud apa-apa, kecuali supaya kita bisa bekerja sama secara lebih baik. Sebenarnya dia Sang Ramawijaya sangat kecewa dan sakit hati. Dia benar-benar merasa terhina mendengar kata-kata yang dilontarkan Ardaraja. Tapi dia dapat menyembunyikan gejolak perasaannya dengan sangat rapi. Bahkan dia bersedia menjadi penunjuk jalan ketika rombongan Sang Prabu Jaya Katuang ingin berburu di sekitar hutan tarik. Kau pasti tahu di mana letak persembunyian kijang-kijang liar Sang Ramawijaya. Di sebelah sana, Paman Prabu. Kalau kita terus berkuda melintasi bukit kecil di depan itu, maka di balik bukit akan banyak terdapat persembunyian kijang-kijang liar, Prabu. Bagaimana, Ardaraja? Kau sudah siap untuk berburu? Siap, Rama Prabu. Akan hamba bebaskan binatang-binatang liar yang suka mengganggu desa Majapahit. Hamba tidak gentar menghadapi macan ataupun babi hutan. Akan hamba tumpas mereka supaya tidak lagi mengganggu ketentraman Kakang Wijaya. Kita tinggalkan sejenak Sang Prabu Jaya Katuang yang tengah bersenang-senang sambil berburu di sekitar hutan tarik. Dengan ditemani Dyah Sang Ramawijaya, kita kembali ke Jasun Wungkal. Rumah kediaman Empu Bajil nampak sepi dan lengang. Dewi Sambi yang diberi kepercayaan menjaga Jasun Wungkal dan sekitarnya nampak sibuk melatih Aji Tapak Wisa di halaman belakang. Aji Tapak Wisa! Ada apa, Jarang Lejong? Kau jangan mengganggu latihanku. Maaf, Tuanku Dewi. Ada laporan yang hendak saya sampaikan pada Tuanku Dewi. Laporan mengenai apa? Dan siapa orang yang kau bawa itu? Dia adalah kepala desa Kumeper,
Dia ingin memberikan laporan penting sehubungan dengan peristiwa pembunuhan 2 orang prajurit di desa Kumeper. Dewi Sambi masih berdiri dengan sikap kuda-kudanya. Dia menatap dengan tajam orang yang disebut-sebut sebagai kepala desa Kumeper. Orang itu buru-buru menundukkan mukanya. Rupanya dia tidak tahan bertatapan muka dengan pendekar wanita yang berwajah dingin itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilaporkan kepala desa Kumeper itu pada Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.